Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One si iki mang iku sing godhog lontong ibu Selamat sare ngono siang, Bu. siap. Ya, kita mulai ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Tadi Pak Mustapanya ada kegiatan sehingga belum bisa gabung. Jadi saya awali dari LMS dulu ya. Jadi nanti biar Bu Lisa bisa mendownload materinya. Sudah bisa apa enggak, Bu? Masuk ke LMS? Saya belum coba, Pak. Oke. Karena baru iya saya baru gabung minggu lalu sih. Saya belum coba, baru dikasihnya hari Jumat kalau nggak salah tuh. Saya Mm-mm. belum coba. Oke, Besok bisa deh di sekolah saya coba. bisa dicoba, Bu. Sekarang, Bu. Hmm. Ibu pakai laptop apa enggak? Sekarang saya pakai laptop. Ya, oke, bisa dibuka untuk ininya dulu, untuk Google Chrome-nya. Nanti saya pandu dari sini ya, biar Bo- ya. Mm-mm. Terus gimana, Pak? Terus di atas ini ketikkan ya, seperti saya ya nanti ya. HTTPS. Nah, terus titik dua itu. Habis itu seperti ini ya. Ikuti saja Bu ya, seperti ini ya. LKP. Kalau nggak apa itu dikirim di chat room aja nanti saya copy gitu atau gimana? Oh, Nanti baru boleh, diputar. boleh. Ya, Itu kayaknya lebih lebih. ya, lebih cepat ya, enggak apa-apa. Oke. Sudah saya kirim. Hmm. Nah, kalau Chat sudah roomnya di belum ada, Pak. copy, tinggal nanti masuk seperti ini nanti ya. Kalau sudah di copy, masuknya seperti ini nanti. Sudah Bentar, Pak. tampilan seperti awal ini? Belum, Pak. Belum masuk di chat roomnya, belum ada chat zoomnya. Oh, saya Nggak ada. masukkan ke ini, Bu. Apa grup WA di WA? Oh ya Allah. Oke, baik, baik. Bentar, bentar. Di WA situ ada. Iya, Pak. Udah keluar username sama passwordnya. Username sama password Ibu Mm-mm. ketikkan yang kemarin saya beri. Yang saya beri Ya. kemarin loh, Bu. Oke, bentar, Pak. Saya cari dulu. RGS 18 kecil semua ya. Oh ya. RGS 18 ya. Oke. Terus nomor NO ya. Delapan. NO 1 ya. Iya. Nah, terus ini pakai bintang, Bu. Oke, baik. Bintang. Terus L-nya besar, K-nya besar, P-nya besar. R Hmm. kecil, G kecil, S kecil. 18 strip 1. Nah, kalau sudah diklik masuk. Nah, kok invalid ya? Kalau sudah diklik masuk. Bentar, Pak. Nih, Invalid. kalau invalid berarti ada yang salah, Ibu. Masukkannya loh ini. Bisa kan masuk ya? Dicoba lagi untuk passwordnya mungkin yang salah ya. Jadi nggak ada spasi. Diawali tanda bintang.
diawali tanda bintang. Udah, welcome back. Welcome Lisa Marhendri ya. Ya, Oke. Terus klik ini Bu, my ini ya. Nah, diklik ini. Kalau ada sponsor seperti ini, klik ini aja ya. Kalau ada ya. ya. Mhm. Oke. Nanti tampilannya. Ini kalau muncul seperti ini di save aja Bu. Biar besok kalau Ya, masuk enggak usah masukkan iya, password iya, ya, lagi paham, ya. paham. Nah, Mhm. diklik aja save ya. Nah, ada seperti ini? Bentar. Belum ya, saya tunggu enggak apa-apa. Hmm. Welcome back Lisa Marhendri Wayuningrum sama timelinenya Tuh, next ini 7 Bu, days. klik ini tadi loh, my courses ini yang atas. Sudah. Oh, baik. Ya, klik my courses itu nanti keluarnya seperti ini, keluarnya. Saya tunggu enggak apa-apa biar bisa. Ya udah, terus Soalnya materinya di sini semua ya. Jadi latihannya di sini. Klik ini Bu, UP dan pretest ya. Klik. bentar Pak. Saya harus buka 2 device. Oke dan oke. Nah, materinya berarti belum masuk sama sekali ya ke sini ya. Ini go it. Nah, Belum. nah, di sini kan sudah ada semua ini ya. Ini buku digital ini hanya bisa dibaca saja Bu. Oh, UP dan Pretest 2023 pendampingan PPG. Nah, ini untuk latihannya ya, latihannya. Iya. Ini untuk rangkumannya. Kalau pengen tahu rangkumannya, misal hari ini kan IPS ya. Iya. Klik ini aja, klik IPS ini. Oh, baik, baik. Buku digitalnya. Nah, Di klik bawahnya ada latihannya. ya ada latihannya. Klik IPS loh ini sudah ada ya. Tinggal di-download saja ya. Hmm. Coba di-download, Bu. Iya, iya, baik, baik. Coba di-download. Jadi rangkumannya lengkap di situ ya. Ada semua, mulai dari pedagogik sampai matematika itu ada semua di situ. Bisa downloadnya diklik ini Bu. Bentar, Pak. Yang diklik yang mana, Pak? Klik 2 kali. Ini. Sebelahnya gambar print pojok. Ini loh Bu. Ya. Iya, tahu. Tapi saya belum bisa buka yang ini. Baru yang option tadi nggak keluar. Harus klik 2 kali atau gimana? Kalau ini mau ngedownload saya tahu. Klik 1 kali saja. Ini tadi kan Ibu di sini IPS. ya. Sebentar, tak ulangi lagi ya. Nah, Ibu tadi sudah di sini. Ya. Sudah. Terus cari rangkuman, Bu. Ini kan rangkuman ya. Oh, rangkuman. Ya. Saya pikir buku digital nih. Kalau buku digital itu hanya bisa dibaca saja. Kalau yang ini bisa di print. Nah, ini kan rangkumannya. Misal pengen lihat yang mana Ibu? IPS. IPS ya. Ya. Nah, ini. Klik IPS. Tapi nggak Ya mau kan? Ya, rangkuman. kan rangkuman. Saya coba. Ini klik. Nggak. Oh ya, bisa. Mm-mm. Ya. Dah, Ya, ini. dah. Mm-mm. Download. Sudah terdownload, Bu? Sudah. Nah, itu bentuk PDF ya. Nanti Mm-mm. nanti ini didownloadi semua, Bu, ya. Rangkumannya ini didownloadi semua saja ya. Jadi Mm-mm. biar nanti bisa Ibu baca ketika waktu senggang ya. Iya, Jadi baik. enggak mengandalkan dari Zoom saja gitu ya.
Nah, ini rangkumannya. Terus yang ini, Bu, ini ada PDF soal ini ada soalnya, ada pembahasannya ya. Ini ya, saya klikkan ya, PDF soal dan pembahasan ya. Ini juga bisa di-download, Bu. Loh ini, sudah ada kunci jawabannya, ada pembahasannya. Oh iya. Nah, jadi nanti Ibu kan kurang satu kali pertemuan kan selesai ya kan. Kan 6 kali Zoom Mm-mm. ya. Iya. Nah, Oh, setelah itu nggak ada lagi ya Pak ya? Nggak buka lagi tuh gimana? setelah itu ya biasanya kami adakan lagi cuman ya gratisan itu, Bu. Gratisan seperti teman Soalnya kan kemarin eh, itu. Mm-mm. kemarin saya dapat dapat info lagi dari UHAMKA mundur di tanggal 25 26 kalau nggak Ya, salah. biasanya kita ngadakan yang gratisan itu, Bu. Jadi seluruh Hmm. angkatan itu kita undang gitu kadang. Seperti yang tadi malam ya sama Bu Dewi Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah, itu kan banyak itu. Sampai 80-an peserta kadang. Nah, ini sudah ada semua, Bu. Jadi tidak harus mengandalkan dari Zoom ya. Nanti tinggal Mm-mm. kalau enggak Iya paham, iya. tinggal itu di WA. Jadi intinya itu niatan dari ibu ya untuk belajar ya. Jadi kalau sudah ada seperti ini soal-soal update tahun yang lalu, Bu. Hmm. Nah, tahun yang lalu itu seperti ini soalnya. Jadi ibu tinggal mempelajari saja. Bahkan di sini kan sudah ada pembahasannya ya. Nah, kata kunci behavioristik itu apa? Kognitif itu apa? Konstruktivistik itu apa? Jadi sudah ada pengembangannya ya. Jadi ini yang pedagogik ini ada banyak, Bu. Kurang lebih ada 10 PDF kurang lebih ya. Mm-mm. Nah, ada 10 PDF. Untuk yang tryout kemarin sudah dicoba. Semua saya coba sih Pak, karena saya Ya. lagi di sekolah lagi ada apa pasukan Garuda untuk di tanggal 5 nanti ujian Oh, anak-anak. Jadi saya belum coba semuanya. ya. Yang penting tiap Mm-mm. hari harus dicoba, Bu ya. Iya Ya, iya iya Pak. ini Mm-mm. di-download semua saja, Bu, ini, Bu. Mm-mm. Nah, ini kalau menguasai ini 80% sudah ada di tangan untuk kelulusannya, Bu, ya. Nah, Amin. ini IPS. Nah, ini IPS ini juga sudah ada kunci jawabannya ya di sini loh, ya. Nah, Iya, iya. ada kunci jawabannya ya loh. Bahkan ada pembahasannya ya. Nah, Kalau untuk besok kan ada yang kepribadian, Pak. iya, Besok jadwalnya itu kan kepribadian kepribadian. juga Itu ada di sini. cuman saya sama Pak Mustafa Iya, atau sama Pak atau Mustafa, Bu. bareng-bareng. Yang lainnya itu sudah selesai Oh, ya, Bu. Sudah ini sudah oh, dicoba semua malahan sama peserta itu ya. Nah, ini ada hmm, tryoutnya ya. Jadi yang saya kasihkan ke Ibu yang tryout itu ya, hmm, hmm. tryout itu sudah ada di sini. Oh, berarti saya itu nggak pernah ditutup kan, Pak? Kalau misalnya saya belum belum sempat untuk mengerjakannya, mencoba ngerjain, itu nggak ditutup kan linknya? Enggak saya tutup. Oke, baik. Nah, ini PDF-nya ini, PDF-nya. Hmm. Nah, jadi selain di kuisis itu lah ini sudah ada ininya ya. Oh iya, akuisis ya. Nah, kuisis ya. Kunci jawabannya mana, Pak? Kunci jawabannya di terakhir ya. Nah, di terakhir ada kunci jawabannya ya. Tapi lebih bagus itu pakai yang Hmm. aplikasi saya berikan itu, Bu, ya. Jadi Iya, iya, Pak. itu kalau dicoba itu benarnya ini misal Ibu jawab salah pasti keluar jawaban benarnya ya. Nah, Iya. itu. Nah, jadi di sini ini komplit, Bu. Kalau Ibu enggak mengakses ini ya rugi ya. Segini banyaknya ini 800-an soal ya.
Iya. Sudah ada kunci jawabannya lah. Yang latihan itu gimana caranya ini? Coba Ibu praktekkan ya. Ini ya. Ini yang latihan bawahnya buku digital, Bu. Latihan UP pedagogik. Coba Ibu klik ini. Sudah diklik pedagogik. Udah, Pak. Ya, oke, saya tunggu, enggak apa-apa. Biar biar nanti bisa ngerjakan yang ini ya, ngerjakan latihan-latihannya dicoba, Bu. Kan mundur ya waktunya ya, yang UP-nya Iya. ya. Jadi intinya kalau mundur UP-nya itu masih ada kesempatan untuk belajar. Kalau enggak mundur ya artinya Ibu belum siap ya. Iya. Belajarnya kan kurang maksimal ya. Lah, berhubung mundur ini ya ada hikmahnya ya. Nah, ini. Nah, klik ini Bu, attempt quiz. Iya, iya. Nah, Udah. klik attempt quiz, klik start. Mm-mm. Start attempt. Nah, di sini soalnya ada 25 soal ya. Nah, soal nomor 1. Nah, nanti ini kan masih uji coba ya. Jadi diklik sembarang enggak apa-apa. Iya. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab. Ini ada timernya, itu waktunya 25 menit, 25 soal, waktunya 1 jam, Bu. Ya, waktunya 1 jam. Jadi di sini misal ya, ini nanti terakhirnya keluar eh, Skornya. skornya, Bu. Keluar skornya lah. Misal nomor 1 sudah, itu bisa di next ini ya. Nah, bisa di next ini ya. Nah, terus lanjut nomor 2 ya. Lanjut nomor Iya. 2. Nah, lanjut nomor 2. Nanti kalau nomor 2 sudah di next lagi ya. Ini kan saya hanya meraktekkan ya, nanti biar Ibu itu sendiri. Jadi kelulusannya tergantung Ibu ya. Seberapa sering Ibu mencoba soal ya Bu ya. Jadi Iya. kalau ikut kursus tapi enggak pernah dicoba ya. Ya mohon maaf Bu ya. Ya sama saja gitu loh ya. Nah, jadi misal ini kan hanya uji coba ya. Sampai 25. Nanti misal sudah nyampe 25 ya. Misal ini. Misal sudah nyampe 25. Nah, di sini ini kan kita lihat kan kalau seperti ini warnanya berarti sudah terisi jawaban sampai nomor 3 ya. Nah, misal sudah Iya. selesai Bu, klik finish Bu. Finish Mm-mm. attempt ya. Nah, klik finish attempt. Kemudian di sini kan, nah kalau sudah terisi jawaban itu ini Bu, answer safe ya. Not yet answer ini berarti belum dijawab ya. Karena ini tadi uji coba jadi kita klik saja ya. Submit all and finish. Terus klik lagi submit all and finish. Nah, jadi finish attempt, submit all on finish, submit all on finish. Lah ini keluar. Ternyata yang benar hanya nomor 2 ya. Ternyata yang benar hanya nomor 2 dapat nilai 4. Dapat nilai 4 kan 4%. Iya. Minimal berapa, Pak? Minimal itu Ibu bisa 85% ya. Jadi kalau betulnya KKM-nya berapa sih Pak kalau UP kayak gitu? kalau UP itu KKM-nya sekitar 82, Bu. Agak Hmm. tinggi ya. Agak tinggi. Makanya banyak yang enggak lulus itu. Karena ini apa passing grade-nya tinggi. Hmm. Jadi yang enggak lulus itu sampai 60%. Jadi misal 1.000 gitu ya enggak lulus itu kadang sampai 600 gitu.
Nah, mudah-mudahan dengan mencoba seperti ini, Ibu bisa lulus ya. Nah, ini coba lihat. Nah, ini kalau jawaban kita salah, itu ada X-nya seperti ini. Terus di sini keluar benarnya ya. Harusnya jawaban yang benar adalah soal harus sesuai dengan indikator ya. Kalau benar gimana, Pak? Kalau benar warnanya gini hijau. Berarti jawaban kita benar ya. Enak apa enggak ini, Bu? Enak kan ya? Jadi ini untuk latihan di LMS. Jadi Ibu bisa latihan sendiri. Nanti sini misalnya nggak dijawab pun itu bisa tahu di sini loh. Ya. Oh ya udah, berarti di bawahnya ada jawaban yang Iya, benar ya. di bawahnya ada Oh ya jawab. udah, Sebisa ya udah kayaknya mungkin kita. dicoba dulu ya. Iya Jadi iya, saya coba sekarang aja. Berarti ini hari tidak nggak usah bahas, nggak Oh, bahas, langsung hari saya ini mau coba saya aja. bahas, Bu. Ini Oh cuman bahas. Oh kirain saya mau saya coba. terangkan supaya bisa mengakses LMS ya. Suaranya putus-putus Pak. Ya, hari ini saya bahas untuk IPS, Bu, dan PPKN ya. Oke. Nah, ini untuk latihannya. Banyak, Bu, latihannya, Bu. Oh, ini latihan, ini ada latihan lagi, jadi bisa dicoba sendiri. Sekarang kita ke materi saja ya. Oke, sekarang kita ke materi. Saya carikan untuk materi IPS. Dari LPTK mana, Bu? Hamka. Hamka, ya ya. Yang ini kemarin angkatan berapa itu? Yang angkatan 17, 16 itu hampir 150 orang kemarin itu. Nah ini buka lagi mungkin karena waktunya itu mepet mungkin jadi jarang yang ikut ya. Yang kemarin banyak, Bu. Saya carikan rangkuman IPS. Kita bahas malam hari ini biar Ibu punya gambaran soal untuk IPS itu gimana sih gitu ya. Oke, saya izin share screen. Sudah terlihat, Bu? Belum Pak. Belum? Oke, saya share screen lagi. Oke, sudah terlihat? On proses Pak. On Oh proses. udah. Oke. Nah, yang biasanya IPS itu, Bu, yang biasanya keluar itu adalah pembentukan muka bumi, Bu. Pembentukan muka bumi itu terbagi menjadi dua ya. Ada dari faktor endogen, ada dari faktor eksogen. Namanya saja N. N itu berarti dari dalam. Kalau X itu dari luar. Jadi faktor endogen itu faktor pembentukan bumi dari dalam. Kalau eksogen itu dari luar ya. Oke. Kemudian endogen ini terdiri dari apa saja? Satu, ada tektonisme. Tektonisme itu nama lainnya adalah patahan atau pergeseran lempeng bumi. Kemudian ada vulkanisme, magma yang bergerak. Ada seisme, yaitu gempa bumi. Nah, ini yang dari dalam. Ya, pembentukan muka bumi dari dalam. Nah, yang dari luar itu apa? Yang dari luar itu ada sedimentasi, nama lainnya pelapukan, ada erosi. Erosi ini juga terbagi.
Ada ablasi, ada abrasi, eksarasi, ada deflasi. Abrasi itu pengikisan tanah karena air laut. Abrasi biasanya di pinggir pantai ya. Ada ablasi itu pengikisan tanah karena aliran air sungai. Namanya ablasi. Eksarasi pengikisan tanah oleh gletser. Gletser ini di salju itu ya biasanya ya. Kemudian deflasi itu pengikisan tanah oleh angin. Nah, ini sudah rangkumannya, Bu. Jadi kita rangkum, kita berikan kata kuncinya. Endogen itu apa? Dari dalam. Eksogen itu dari luar. Endogen itu terdiri dari tektonisme, vulkanisme, seisme. Kemudian yang eksogen itu ada sedimentasi, pelapukan, ada erosi. Erosi pun terbagi. Ada ablasi, abrasi, eksarasi, dan deflasi. Ada yang ditanyakan, Bu? Untuk pembentukan muka bumi? Tidak, Pak, lanjut. Tidak ya, lanjut ya, paham ya. Metode sejarah. Metode sejarah itu terbagi menjadi satu heuristik, ada kritik atau verifikasi, ini yang kedua, ada interpretasi, dan ada historiografi. Heuristik itu dikumpulin dulu. Jadi metode sejarah kalau kita pengen menguak sejarah itu satu harus dikumpulkan dulu atau ditemukan dulu. Heuristik menemukan, memperoleh, mengumpulkan, menghimpun informasi-informasi itu namanya heuristik. Kemudian setelah informasi atau sumber tadi itu terkumpul, baru kemudian diverifikasi atau dikritik. Ya, diverifikasi atau dikritik. Diverifikasi, dikritik itu artinya diteliti. Ya, diteliti keaslian sumbernya, diteliti kredibilitas sumbernya. Nah, itu ya. Jadi urutannya itu heuristik dulu dikumpulkan, kemudian diverifikasi. Setelah diverifikasi itu ditafsirkan ya, namanya interpretasi. Jadi menafsirkan yang tadi, oh ini misal ketemu fosil gitu ya, ditafsirkan ini jenis kelaminnya perempuan, kemudian tingginya berapa lah, itu penafsiran gitu ya, interpretasi ya. Nah, interpretasi ini terbagi menjadi dua, ada analisis. Analisis itu menguraikan. Kemudian ada sintesis. Sintesis itu menyatukan. Nah, setelah diinterpretasi, ditafsirkan, baru kemudian ditulis atau direkonstruksi. Historiografi itu membangun ulang, ya, membangun ulang imajinatif dari masa lalu. Nah, jadi urutannya sudah paham? Sini, pertama heuristik, dikumpulin, dikritik atau diverifikasi, interpretasi itu ditafsirkan, kemudian historiografi itu ditulis atau dibangun ulang, direkonstruksi. Nah. Oke. Setelah itu kita belajar dinamika penduduk. Dinamika penduduk di sini itu ada sensus de facto. Sensus de facto itu berdasarkan data primer, data lapangan. Sensus de jure itu berdasarkan data sekunder atau data administrasi wilayah. Jadi jumlah penduduk itu tidak mesti sama antara di lapangan dengan yang ada di kecamatan ya. Jadi yang tercatat di administrasi di kecamatan misalkan 100 orang, ternyata di lapangan lebih dari itu. Nah, jadi ada sensus de facto, ada sensus de jure ya. Nah, oke. Sekarang ini ada semacam gambar, kalau ada positif berarti ini penambahan ya.
Kalau ada negatif seperti ini berarti pengurangan. Natalis di sini artinya Kelahiran. 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 Oke. Jadi natalis atau disebut dengan fertilitas ya. Natalis itu sama dengan fertilitas, berarti penambahan jumlah penduduk ya. Imigrasi berarti penambahan. Kalau emigrasi pengurangan. Mortalitas itu kematian ya. Mortalitas itu kematian. Jadi kalau ada mortalitas berarti jumlah penduduknya berkurang. Nah, ini yang mempengaruhi jumlah penduduk tidak merata. Satu karena sejarah ya. Kenapa kok di Pulau Jawa itu kok lebih padat? Karena sejarahnya dari Belanda memang ya. Kemudian kualitas tanah, sumber daya alam itu yang mempengaruhi persebaran penduduk tidak merata ya. Pusat pemerintahan. Nah, karena Jakarta jadi pusat pemerintahan, makanya di sana lebih padat. Nah, ukuran luas daerah, kemudian ketersediaan lapangan di wilayah perkotaan. Ini adalah faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk. Kemudian kalau tidak merata itu apa yang terjadi? Satu, pembangunan terhambat. Yang kedua, kemiskinan di perkotaan bertambah, kriminalitas meningkat, semakin luntur kebudayaan daerah. Nah, lanjut yang terakhir yaitu indikator kualitas penduduk. Kualitas penduduk itu dapat dilihat dari tingkat pendapatannya, tingkat pendidikannya, dan tingkat kesehatan. Jadi tiga ini adalah indikator kualitas penduduk. Kalau pendapatannya tinggi, pendidikannya juga tinggi, kemudian tingkat kesehatannya bagus, maka kualitas penduduknya juga bagus. Ada yang ditanyakan Bu sebelum kita ke soal? Lanjut, Pak. Lanjut, oke baik. Saya carikan untuk soal IPS ya. Kira-kira gampang Bu ya? Insya Allah. Kalau tahu ininya ya, kalau tahu. Soalnya saya 14 tahun ngajar kelas 1 sih, Pak. Oh, Tapi 14 tahun. Jadi iya, ini ya, materi yang seperti ini jarang ya. jarang ya buat ngapain, Pak? Saya ngajar kelas 1 tiba-tiba ngopekin pelajaran kelas atas kan Nah, enggak. itu Bu. Matematika pun ya hanya penjumlahan pengurangan ya. Tapi alhamdulillahnya P3K, Bisa alhamdulillah ya lolos, kemarin ya. lolos. Oke. Pretest kemarin lolos, ya. Ya, oke. Ini Bu ya. Kita lihat di sini ditanyakan terkait dengan era globalisasi di bidang budaya. Nah, di bidang budaya berarti di sini yang ada kaitannya dengan budaya ya. Budaya. Nah, yang ada kaitannya dengan budaya. Yang pertama ini adalah forum-forum kerjasama internasional berarti di bidang Ekonomi. ekonomi. Kemudian yang di sini Produk berarti ekonomi, ya kan? Sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing berarti termasuk di di bidang budaya ya. Terus BUMN ini juga masuk apa ini Bu? Di bidang ekonomi ya. Ekonomi. BUMN kemudian Badan swasta, usaha. ya. Sikap kemandirian mengembangkan potensi dalam negeri juga termasuk ekonomi.
ekonomi ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Di sini sudah ada tadi di itu, tinggal Ibu nanti mendownload saja ya. Nah, teknologi yang berkembang pesat memudahkan manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Salah satu manfaatnya adalah manfaat dari teknologi. Memudahkan berinteraksi. Berarti berarti cari kata kunci yang Iya, berinteraksi atau kalau yang A berhubungan ini dengan kan orang. bukan manfaat ya. Mm-mm. Membuat manusia menjadi sangat tergantung kepada teknologi berarti Dampak. negatif kan ya, bukan manfaat. Dampak Manusia negatif. dapat lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Dampak positif. Ini kan kaitannya dengan interaksi, Bu, ya, Iya, kaitan makanya. interaksi dan komunikasi. Sedangkan di sini manusia dapat lebih cepat menyelesaikan pekerjaan. Ini biasanya bukan interaksi ya, Iya. bukan handphone ini, tapi alat yang lainnya, ya kan. Nah, Mesin. jadi tidak cocok. Jadi yang cocok adalah yang B. B. Ini soal update yang 2022, Bu. Yang Hmm. tahun kemarin ini ya. Nek kalau IPS ini mudah kok, Bu. Nah, contoh seperti ini ya. Disuruh mencari bidang Bidang jasa. jasa. Oh, Nah, lembaga sekolah ini termasuk jasa. jasa. Perbankan ini jasa. Tukang cukur rambut jasa. Jasa. Menanam bibit cabai karena ini ada barangnya, maka produksi. Penambangan emas liar juga Produksi. produksi ya. Jadi yang cocok di bidang jasa adalah 1, 2, 1, 2, dan 3. 3. Oke, yang penting tahu kata kunci. Jadi besok kalau pas waktu itu cari, oh ini bidang jasa, berarti dicocokkan aja kata kuncinya. Nah, coba dibaca, Bu. Ini, Bu. Nomor 4, silakan. Jumlah penduduk terbanyak di Indonesia pada level provinsi terdapat di Provinsi Jawa Barat 48.220.904 juta, diikuti dengan Jawa Timur sebanyak 41,6 juta jiwa, disusul Jawa Tengah 37,31 juta jiwa, sementara provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kalimantan, yaitu 69. Kayaknya ini pernah saya belajar. Pernyataan di bawah ini yang tepat sebagai konsekuensi dari persebaran sesuai alinea di atas, yaitu Nah, ini tadi dinamika penduduk ya, jumlah penduduk. Nah, di sini coba kita lihat. Yang paling tinggi yang mana, Bu? paling tinggi di Jawa Barat. Jawa Barat ya, nomor 1 ya ini ya. Nomor 2. Nomor 2 Jawa Timur. Jawa Timur ya. Nomor 3 Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kemudian Kalimantan Utara. Kalimantan provinsi dengan jumlah paling sedikit. Yang paling sedikit itu Kalimantan Utara. Terus Kalimantan Utara atau posisi kedua terbawah ada Papua 1,1, berarti antara Papua dengan Kalimantan Utara lebih tinggi mana? Papua. Papua ya. Lebih tinggi Papua. Papua nomor 4. Jadi di sini besarnya persaingan tenaga kerja yang paling banyak di Jawa Timur, salah ya? Salah, harusnya Jawa Barat. Harusnya yang paling besar adalah Jawa Barat. Jawa Barat kan? Ya. Jadi karena saking padatnya penduduk Jawa Barat sehingga dia persaingan kerjanya paling tinggi. Jadi Jawa Timur ini persaingannya itu nomor 2. Nah, ini kan yang paling banyak. Nah, salahnya di sini ya. Kualitas hidup yang lebih rendah mengancam di Jawa Barat, jelas. Jelas, karena makin banyaknya penduduk, makin banyak kualitas hidup jadi kualitas makin rendah. Juga rendah ya. Nah, kemungkinan potensi kriminalitas paling besar di Kalimantan Utara ya enggak mungkin ya, karena jumlah penduduknya sedikit, jadi angka kriminalitasnya juga rendah ya kan. Pusat-pusat industri tersedia banyak di Papua, jelas tidak. Yang paling harusnya Jawa Barat. Jawa ya. Nah,
Masalah-masalah sosial sedikit terjadi di Jawa Barat. Ya paling banyak masalah Paling sosial kompleks. lebih kompleks ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang di sini ada kemajuan iptek. Coba dibaca, Bu. Silakan. Pengguna kursi roda sekarang tidak perlu khawatir untuk menyetir mobil sendiri. Perusahaan mobil Konguru menjual mobil elektrik yang ringan dan dapat digunakan oleh pengguna kursi roda. Penemuan mobil ini merupakan bukti bahwa perkembangan iptek memberikan dampak positif bagi kehidupan, yakni ya lebih praktis benar. Ya. Nah, Iptek kata kuncinya apa, Bu? Ini, Bu, kira-kira. memudahkan. Mana tadi? Perusahaan ini Kursi menjual roda kan ya ini kan ya. Iya, Kursi roda. ini penemuan mobil ini merupakan bukti bahwa perkembangan. Sorry. Ya, tidak Jadi, perlu khawatir menyetir. mobil elektronik yang orang itu pakai kursi roda pun bisa gitu loh. Iya, Nah, kira-kira apa itu? Hidup lebih praktis kan ya? iya. Dan efisien waktu. Biasanya kalau pakai kursi roda saja itu kurang praktis kan ya. Terus waktunya itu lebih lama. Kalau sekarang perjalanan pakai mobil ini ya dengan kursi rodanya bisa masuk. Nah, itu berarti lebih praktis dan lebih efisien ya. Oke. Ini manfaat dari perkembangan iptek, mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan, waktu yang digunakan lebih efisien, dapat manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan energi baru. Nah, ini semua manfaat dari perkembangan iptek. Lanjut, kalau ada gambar seperti ini tenaga apa, Bu, kira-kira? Tidak saya itu kan jawabannya. Tadi kan ada endogen, ada eksogen. Ini termasuk tenaga apa kira-kira? Eksogen. Dari luar ya? Iya, karena banjir. Nah, dari luar. Coba kita lihat. Nah, betul ya. Tenaga eksogen ya. Oke, betul. Lanjut berikutnya. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pada bidang pendidikan. Sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di bidang pendidikan. Gimana kalau kita menghadapi tantangan di bidang pendidikan itu gimana? Ya tentunya kita cari yang ada kaitannya dengan pendidikan. Di sini memanfaatkan peluang setiap negara untuk belajar dari negara lain, ya. Iya. Jadi cocok yang lainnya ini berkaitan dengan ekonomi. Jadi kita cari yang sesuai dengan kata kuncinya. Di sini adalah bidang pendidikan, ya. Oke. Nah, masih ingat Bu, mengidentifikasi itu C berapa? Kalau di C berapa kira-kira? Bentar, Pak. Mengidentifikasi. Punya KKO, Bu? Sudah Punya, Pak. Ini lagi pegang, punya. Pak. Ya. Biasanya kalau PPG itu harus pegang KKO ya. Iya. Kalau buat RPP kemarin buat modul ajar apa buat RPP, Bu? RPP, Pak, belum boleh pakai modul ajar kami. Oh, belum boleh. Ada itu kemarin saya mendampingi itu ada yang satu itu RPP, satu modul ajar gitu. Jadi buat dua. Mengidentifikasi, coba dilihat itu masuk kognitif, psikomotor atau ke afektif? Kognitif. Kognitif kan ya, berarti C ya. C berapa, Bu? Identifikasi. Mengidentifikasi di sini ada di C1 apa C2? C1. C1 ya. Menyebutkan C berapa? Hah? Menyebutkan C berapa? Menyebutkan
Saya nggak Oh, itu peduli. yang sering keluar, Bu. Jadi yang sering-sering keluar itu di ini ya. Coba Ibu eh, hafalin ya, karena nanti di soal itu keluar gitu ya. Jadi terkait dengan kalau ndak hafal itu nanti jawabnya bingung ya. Coba menyebutkan C berapa? Sudah Hmm, ketemu? KKU-nya model seperti saya gini? bukan. Iya, iya. Nah, ini tadi Bu, mengidentifikasi C1 ya. Mm-mm. Identifikasi ya C1. Menyebutkan itu juga C1 Menyebutkan lah. Yang C1. sering keluar ini ya, saya tandai ya. Menjelaskan itu C2. Oke. Biasanya itu menganalisis itu C4 ya. Membuat itu C6 ya. Membuat itu C6. Oke, ini yang sering keluar, Bu. Jadi kalau kita lihat di soal, ini kan termasuk KKO kognitif ya. Ya. Karena KKO kognitif, maka kita pakai tes. Tes tertulis. Pakai tes lisan atau tes tulis kan. Kalau kita menilai pengetahuan itu pakai tes tulis, tes lisan atau penugasan ya. Nah, maka di sini yang cocok yang mana kira-kira? Ya, pakai pilihan ganda ya, alatnya ya. Bisa pilihan ganda, bisa menjodohkan, ya kan, bisa uraian, bisa isian ya. Nah, yang lainnya ini wawancara berarti kan menilai sikap ya, afektif. Observasi menilai sikap, skala Likert juga sih Ya, sikap. Pedoman pengamatan juga sih sikap. Jadi yang pengetahuan yang mana, Pak? Yang pengetahuan yang ini, yang D. Gitu, Bu. Jadi kita identifikasi dulu ini masuk ranah apa ini ya. Kalau ini masuk ranah eh, keterampilan berarti nanti ya menilainya pakai ini ya, tekniknya. Kalau keterampilan. Nah, berhubung di sini mengidentifikasi, kita lihat KKO ternyata pengetahuan, maka kita kognitif pakai pilihan tes. nah ya tes. Tes tulis berarti ya. Nah, jadi nanti soal berbeda pun Ibu bisa jawab. Kenapa? Karena sudah tahu. Oh, kalau keterampilan pakai teknik ini. Oh, kalau sikap itu pakai teknik ini, gitu ya. Jadi sudah tahu. Oke, kita ke metode sejarah. Di sini termasuk apa ini, Bu? Kalau di itu tadi ya, kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan. Oh, usianya ini sekitar 20 sampai 30 tahun, tingginya sekitar ini berarti termasuk apa ini? Interpretasi. Apa tadi Eh, interpretasi itu? Nama Perkiraan lainnya tadi apa? menyimpulkan, Menaf menafsirkan. menafsirkan ya, menafsirkan itu interpretasi. Nah, lanjut berikutnya. Jadi kan ini tadi kan urutannya kan heuristik ya. Heuristik tadi apa kata kuncinya? Ngumpulin ya, mengumpulkan ya. Menemukan, mengumpulkan ya. Kritik kata kuncinya apa, Bu? Kritik itu memverifikasi, Data. kemudian meneliti ya kan, kritik. Nah, interpretasi itu dia menafsirkan. Kemudian historiografi itu menulis atau rekonstruksi. Rekonstruksi. Oke, selanjutnya silakan dibaca, Bu. Muatan materi pembelajaran IPS yaitu menyebutkan tokoh-tokoh yang terlihat dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ketika peserta didik ditanya oleh guru, apakah kalian sudah pernah melihat sang proklamator, yakni Soekarno-Hatta? Peserta didik serentak belum pernah, Bu. Upaya guru yang dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi, yaitu guru menyediakan gambar. Nah, iya. Kalau belum pernah Karena melihat berarti pakai apa kira-kira ya? visual. Visual ya. Nah, Mm-mm. berarti menyediakan gambar dengan teknologi Apa, Pak?
cetak kan memanfaatkan Iya teknologi kan? kan ini ya. Nah, Mm-mm. pembagian gambar. Ya, mendiskusikan berarti kan ndak ke sini ya. Padahal yang ditanyakan di sini pemanfaatkan teknologi. Ya, oke. Nomor 11 di sini ada permasalahan global. Permasalahan seluruh negara. Kalau komunisme ini masuk global apa enggak? Enggak. Enggak ya. Kalau polusi masuk global apa enggak? Iya, Ya, seluruh negara pasti ngurusi itu ya. Nah, kalau ISIS ini tidak. masuk global? Bukan. Bukan. Nah, kalau kemiskinan? Iya, Ya. Informasi? tidak. Pusatnya informasi dan Tidak, tidak. komunikasi? Nah, oke. Jadi yang tepat adalah 2 dan 4. 4. Ya, seperti itu. Masalah global merupakan masalah yang dapat mengancam keamanan dan keberlangsungan hidup manusia di dunia. Nah, itu namanya masalah global ya. Jadi masalah yang dapat mengancam keamanan dan keberlangsungan hidup manusia di dunia dan berbagai negara berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan kerjasama. Jadi polusi masalah global, kemiskinan juga global. Oke, globalisasi di bidang budaya. Di bidang budaya ini tidak hanya budaya itu tidak hanya berbentuk kesenian, Bu. Ini perlu diketahui ya. Nanti jangan-jangan jawabannya yang ini. Ya, Mm-mm. budaya kok itu. Nah, Mm-mm. coba kita lihat. Masuknya budaya, misalnya Korea yang memberi inspirasi tumbuhnya berbagai jenis usaha ekonomi. Ini masuk ekonomi. Tapi ini mengecoh. Loh, ada Bukan. budayanya. Tapi itu ekonomi. Ya, jadi budaya di sini tidak hanya kesenian, tapi etos kerja tinggi, bekerja keras, disiplin itu budaya. Ada. Namanya budaya kerja. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D, bukan yang E. Sudah tahu alasannya, Bu ya? Nah, ini Mm-mm. jangan sampai terkecoh. Kadang-kadang soal UP itu seperti itu. Jadi ada pengecohnya antara yang D dan yang E. Mesti kalau ini lihatnya, oh budaya, berarti lihat yang ada kata-kata budayanya. Oh ternyata E. Padahal E itu masuknya ke jenis Ekonomi. usaha ya. Nah, nih di bidang sosial itu berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah ini kan ya beberapa sikap positif yang diperkenalkan etos kerja tinggi. Jadi bidang sosial budaya di sini ini ya masuknya itu ketatanan nilai sikap masyarakat itu masuk ke sosial budaya. Ya, jadi cocok ya jawabannya ya yang D ya. Oke selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri ya untuk keterangannya. Yang selanjutnya kita ke sini. Perilaku produsen tersebut termasuk kegiatan apa ini kira-kira? Pada saat pandemi, banyak usaha mikro dan menengah memanfaatkan media sosial. Ekonomi. Nah, jelas memanfaatkan media sosial untuk menawarkan barang. Berarti Pemasaran. pemasaran, ya kan? Untuk pemasaran. Oh iya lupa sih. Lupa. Nah, lanjut berikutnya nomor 14. Ya. 14. Silakan dibaca, Bu. Silakan. Pendidikan yang bermutu memerlukan dukungan sarana dan prasarana memadai antara lain ketersediaan buku dan bahan ajar yang berkualitas. Namun demikian, semakin banyak buku yang dicetak, semakin banyak pohon yang harus ditebang. Menghadapi dilema semacam ini, seorang guru yang profesional dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat untuk mendukung pencapaian tujuan, yaitu media pembelajaran yang modern dari negara-negara maju menggunakan alat teknologi, pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi. Ini kalau banyak dicetak kertas itu nanti pohonnya itu akan semakin banyak yang ditebang. Habis berkurang. Ini kan dari pohon kan ya. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, maka media pembelajaran yang modern dari negara-negara maju. iya. Jadi pakai media pembelajaran yang modern. Kan tanpa
melibatkan kertas kan ya. Nah, Mm-mm. jadi sudah enggak pakai kertas lagi di situ ya. Oke, lanjut berikutnya tadi endogen, Bu. Berarti dari dalam Apa saja? Tektonisme, Te- vulkanisme, vulkanisme, dan seisme, seisme. Jadi di sini yang A ini salahnya karena ada sedimentasi. sedimentasi Sedimentasi itu pelapukan, termasuk pelapukan, eksogen ya kan. Ini ada sedimentasi eksogen, ini ada erosi. Erosi itu erosi. eksogen ya. Mm. Nah, oke, jadi harus bisa membedakan antara endogen dan eksogen. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini Magma, magma yang magma berarti bergerak, ya, vulkanisme. berarti Mm-mm. vulkanisme. Kadang ya ada yang gampang seperti itu ya soalnya. Nah ini Kemiskinan kemiskinan yang bertambah dan tingkat kriminalitas meningkat. Berarti dampak dari apa itu? Tadi sudah saya jelaskan materinya, rangkumannya. Persebaran penduduk, Persebaran penduduk tidak persebaran merata ya. penduduk Nah ini merata. kita lihat. Nah ini dampak persebaran penduduk tidak merata kan, kriminalitas meningkat ya. Mm-mm. Nah, coba kita bandingkan di sini. Nah, kemiskinan bertambah, kriminalitas meningkat berarti itu adalah dampak dari Dampak persebaran penduduk tidak merata. Oke. Lanjut berikutnya penyebab utama dari keberhasilan sumber daya manusia. Tadi apa, Bu? kualitas penduduk, Betul. Kualitas penduduk itu bisa dilihat dari 3 ya. Tadi apa saja? tingkat kesehatan, Tingkat pendapatan, sama kesehatan, pendapatan, dan pendidikan. pendidikan lah. Di sini ini tingkat pendidikan ini sudah include dengan kualitas ya. Tingkat Mm-mm. pendapatan juga include dengan kualitas ya. Mm-mm. Nah, ini pasti bingung ini. Jawab yang mana ya? Yang A, yang B benar ya. Yang A, yang B benar. Ternyata yang A dan yang B ini masuk ke kualitas Kualitas penduduk. penduduk. Ya, sudah masuk di situ kan, include dengan sini ya. Nah, ini. Kualitas penduduk itu tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan. Jadi jawabannya yang mana? Bukan yang A, bukan yang B, tapi jawabannya adalah yang C. Ini hanya mengecoh, Bu, ya. Oke, lanjut berikutnya. Pengumpulan Pengumpulan informasi, informasi. Apa tadi namanya kalau mengumpulin itu? heuristik. Heuristik. Nah, jadi kalau sudah tahu kata kuncinya, langsung aja jawab ya. Nah, seperti itu. Lanjut berikutnya. Norma ini ya. Eh, bertindak dengan benar dan tidak melanggar peraturan Iya, norma. Moral ya. Moral. Oke. Lanjut berikutnya, mencari nafkah untuk anaknya dengan berjualan dikarenakan suaminya sudah lama meninggal. Berarti motif apa ini kira-kira? Ini kan jelas motif ya. Motif ekonomi Ekstrisik. ekstrinsik Ekstrim. karena dipengaruhi oleh situasi luar ya. Ya kan, dia diajak berbisnis karena apa? Karena suaminya tadi meninggal kan ya. Jadi motif ekonomi ekstrim. Oke, lanjut berikutnya. Ilmu ekonomi tersebut, maka penyataannya sesuai adalah di sini kan menggunakan sumber daya langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan untuk dapat memproduksi komoditi, kemudian menyalurkannya baik saat ini maupun di masa depan. Nah, motif utama tindakan konsumsi adalah memperoleh kepuasan di sini ya. Nah, ini kan. Nah, oke. Baik Bu, kita lanjut ke PPKN ya, karena jadwal kita hari ini 2 ya. Kita lanjut ke PPKN, saya carikan rangkumannya. Yang penting tadi Bu, kata kuncinya itu hafal ya. Yang penting itu kata kuncinya hafal. Kalau kata kuncinya enggak hafal, nah ini yang susah ya. Saya carikan rangkuman. PPKN.
Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu? Sudah. Sudah, oke. Lah, biasanya yang keluar ini, Bu. Yang keluar itu adalah terkait dengan tingkatan norma yang ada di masyarakat ya. Jadi norma dilihat dari daya pengikatnya. Yang pertama adalah usik atau cara. Usik itu hubungannya kaitannya dengan pribadi. Makan itu dengan cara yang baik, tidak bercap, ya kan? Tidak berbicara ketika mulut sedang penuh. Jadi kaitannya dengan pribadi. Ya, tidak bersendawa di sembarang tempat, tidak membuang ludah di sembarang tempat. Ini masuk usik. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu lebih tinggi lagi, yaitu kebiasaan atau folkwise. Folkwise itu suatu aturan mengenai perbuatan atau tindakan yang sama secara terus-menerus. Ini ada kaitannya dengan masyarakat ya. Memberikan salam kepada orang lain itu folkwise. Kan ini kebiasaan kan ya. Kalau bertemu orang gimana kebiasaannya? Kalau berpapasan, memberi salam atau menyapa ya. Kalau beli tiket, mengantri, ya kan? Memberikan hadiah kepada anak yang berprestasi. Ini kebiasaan, namanya folkwise. Kemudian yang selanjutnya ada tata kelakuan atau mores. Mores itu tata kelakuan ya, tata kelakuan. Nah, ini contohnya apa, Pak? Tata kelakuan ini sudah lebih tinggi dari tadi. Kalau melanggar ini pasti dikucilkan ya. Larangan mempekerjakan anak di bawah umur, larangan menggunakan narkoba, larangan minuman keras, larangan berzina. Nah, itu termasuk ke dalam tata kelakuan. Kalau sudah masuk adat istiadat namanya custom ya, custom itu adat istiadat. Di berbagai daerah berbeda seperti kegiatan upacara adat itu masuk adat istiadat ya. Ini sering keluar ini ya, sering keluar. Jadi tolong sebisa mungkin dihafalkan ya. Oke, kita ke soalnya. Kita ke soal yang tahun 2022 ya, biar tahu Ibu yang mana sih yang termasuk soalnya itu ya. Saya izin share screen. Oke, sudah terlihat Bu? Halo? Sudah ya. Baik. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan fungsi Pancasila. Kalau fungsi Pancasila sebagai dasar negara itu kaitannya dengan mengatur pemerintahan. Itu kata kuncinya, Bu. Pancasila sebagai dasar negara berarti mengatur pemerintahan. Perjanjian luhur berarti Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, ini ya. Jadi fungsi Pancasila yang pertama itu sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti pembangunan nasional mewujudkan masyarakat adil makmur. Itu ideologi negara. Kalau sebagai dasar negara mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai jiwa bangsa berarti apa? Sebagai jiwa bangsa yaitu lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Ini sebagai jiwa bangsa. Sebagai kepribadian berarti ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain ya. Nah, ini kepribadian itu ciri khas yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Berarti Pancasila sebagai kepribadian. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup. Berarti seluruh aktivitas kita itu harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup berarti seluruh aktivitas kita harus sesuai dengan sila-sila Pancasila.
Nah, sebagai sumber hukum sudah jelas ya. Kemudian di sini yang terpenting itu tadi ya, yang atas itu ya. Jadi yang warna kuning-kuning itu, Bu. Yang ini jarang sekali keluar ya. Oke, yang selanjutnya di sini custom. Custom tadi apa, Bu? Adat istiadat Adat budaya. istiadat. Nah, yang termasuk adat istiadat yang mana di sini? Ngaben. Pasiliran itu dari mana? Pasiliran. Pasiliran itu tradisi pemakaman untuk bayi yang ada di Toraja. Berarti kan tradisi kan ya. Berarti adat istiadat ya. Adat istiadat pemakaman ya ada di Ya. sini. Berarti yang custom yang mana? Berarti Pasiliran dan Ngaben. Menerima sesuatu dengan tangan kanan berarti yusek ya, cara ya. Jangan makan sambil berdiri. Ini termasuk folkmes apa yusek ini? Kalau makan itu duduk. Kebiasaannya berarti ini kan masuk kebiasaan ya, folkmes ya. Terus yang 5 ini berbahasa dengan kromo inggil, ini orang Jawa, jadi bahasa halus ya. Itu berarti masuk ke folkmes, kebiasaan. Nah, oke, yang ini masuk Yusuf ya. Nah, jadi di sini kata kuncinya adalah custom, berarti Pasiliran dan Ngaben. Oke, lanjut berikutnya. Nah, kalau melabeli seseorang, orang itu karakternya keras, perilakunya seperti ini berarti pelabelan, Bu. Pelabelan itu masuk ke stereotip. Ya, pelabelan itu masuk ke stereotip. Nah, prasangka ini ada 2. Kalau prasangka itu berbasis ras disebut rasisme. Prasangka berbasis etnis berarti etnisisme. Nah, prasangka itu sikap positif maupun negatif berdasarkan keyakinan. Nah, itu berarti masuk ke prasangka ya. Stereotip ini apa? Stereotip itu pelabelan, nah, memberi label, memberi cap. Nah, kalau di soal kok kita memberi cap di stereotip ya. Etnosentrisme itu apa? Etnosentrisme itu kecenderungan untuk menetapkan semua norma atau nilai budaya orang lain dengan standar budayanya kita. Jadi lihatnya itu mesti lihat budaya kita. Oh, ini nggak cocok ini. Nah, itu lihatnya budaya kita. Padahal kan nggak seperti itu ya. Rasisme itu yang superior itu menguasai. Contohnya adalah ketika kulit putih dan kulit hitam ya, ras kulit putih dan ras kulit hitam yang menguasai yang mana itu? Kulit putih. Nah, jadi yang kulit putih menguasai kulit hitam, jadi lebih superior dia, bisa mengatur ras yang lain. Harusnya kan persamaan derajat kan ya, sama antara yang putih dan itu. Jadi kalau terjadi seperti itu berarti rasisme. Nah, diskriminasi itu apa? Membeda-bedakan. Oke, sekarang ke nomor 4. Coba lihat KKU-nya, Bu. Memahami itu masuk C berapa? Bener C2 di sini, memahami. Coba lihat KKU tadi. KKU-nya tadi memahami. Betul ya? Masuk C2 ya, memahami ya. Halo? Nah, Iya. memahami itu C2. masuk C2. Berarti di sini kognitif apa psikomotor? Kognitif. Kognitif ya. Nah, bahan ajar ICT yang dapat digunakan. Nah, berarti kita pakai apa? Pakai PowerPoint ya. Bahan ajarnya pakai PowerPoint. Kalau gambar itu masuk ICT?
Tidak. ya. Mind mapping Picture and juga picture. tidak. Video masuk, tapi ini tidak cocok. Nah, di sini kan materinya kan hak kewajiban, ya kan. Nah, kalau yang ini kan ini hak kewajiban cocok. Ini video ini masuk ICT, tapi tidak cocok. YouTube juga masuk, tapi di sini tidak cocok dengan Materinya tidak materi. sesuai. Ya, tidak sesuai. Oke, lanjut berikutnya menceritakan. Menceritakan itu masuk keterampilan, betul ya? Halo, Ya. menceritakan masuk keterampilan. Jadi di sini ya, udah cocok ya. Hmm? So. Hmm. 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 Ini salah kunci nih, Bu. Mohon maaf. Ini salah kunci ini. Ini bukan masuk ini. Nanti kalau di print ini salah kunci ini ya. Jadi yang cocok itu kalau keterampilan itu menyajikan. Jadi jawabannya yang A ya, bukan yang B. Ini salah kunci. Nah, ini gunanya pembahasan itu kalau ada yang salah gitu. Jadi ini salah kunci. Jadi menceritakan secara lisan ini kurang cocok. Jadi yang tepat di sini adalah kalau keterampilan berarti menyajikan. Cocoknya menyajikan. Menceritakan itu coba dilihat. KKU-nya kan ada di pengetahuan di sini. Nah ini. Ya. Iya. Nah, kalau menyajikan itu cocok. Jadi kita lihatnya di situ ya. Jadi ini yang benar adalah yang A. Oke, selanjutnya mengidentifikasi. C berapa tadi, Bu? Mengidentifikasi. P1. D1. Oke. Nah, di sini kita disuruh mencari materinya. Materi pokoknya apa, bahan ajarnya apa. Materi pokok itu lebih luas daripada bahan ajarnya. Jadi materi pokoknya itu kewajiban, bahan ajarnya itu contoh-contoh lebih spesifik. kewajiban dari lebih spesifik gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, di sini ada kasus penembakan. Coba dibaca, Bu. Silakan. Pada kasus penembakan misterius Petrus tahun 1982-1985 telah terjadi pembunuhan di luar hukum dan penghilangan orang secara paksa. Korban adalah penjahat yang ditetapkan sebagai penjahat oleh pemerintah. Setujukah Anda jika kasus penembakan misterius ini dimasukkan dalam kasus pelanggaran HAM berat? Setujulah. Ya. HAM berat itu kata kuncinya, Bu. Kalau HAM berat ini ya, ingat-ingat ya, kata kuncinya itu sudah ada penghilangan nyawa. Nah, apakah di sini ada penghilangan nyawa? Iya. Penghilangan nyawa di luar hukum kan ya. Nah, berarti dia masuk HAM berat. Setujukah? Berarti jawabannya setuju. Karena peristiwa tersebut mengandung kejahatan kemanusiaan. Ya, jadi jawabannya setuju. Itu HAM berat itu mesti itu, Bu. HAM berat itu. Kalau HAM ringan itu contohnya apa, Pak? Nah, itu kesalahan dalam pelayanan kesehatan. Tidak sampai mengancam nyawa, tapi kalau dibiarin itu juga larinya ke sana gitu ya, tapi tidak sampai gitu. Itu HAM ringan ya. Kalau HAM berat itu kata kuncinya mengancam jiwa. Sudah terjadi pembunuhan itu. Nah, ini termasuk adat ya, Bu ya. Betot bakaka ayam ini termasuk adat perkawinan di Sunda. Berarti masuknya apa? Custom ya. Nah, itu. Oke, gampang. Kalau sudah tahu seperti ini. Nah, ini yang kemarin nih. Jadi kadangkala soal itu diupdate apa ya istilahnya ya, peristiwa terbaru. Ini yang tahun 2022 kan sempat marak ini ya. Masih ingat Bu ya?
Nah, sempat marah ini. Nah, Coba cek motor papa udah masuk belum? di sini Kak Seto dan Bapak Aris Merdeka Sirait itu sebagai ketua KPAI, betul apa enggak? Salah, salah. Salah. Yang betul adalah Kak Seto itu di LPAI dan Pak Aris ini di Komnas PA ya, yang benar itu. Ini kemarin itu dikeluarkan yang tahun 2022. Lah banyak peserta yang enggak bisa jawab. Kenapa? Karena ya memang enggak kenal ini ya, dua toko ini ya. Jabatannya apa itu enggak kenal. Jadi banyak yang salah jawabannya. Oke, lanjut. Penerapan norma hukum yang ada di sekolah. Siswa dilarang make up ini di sekolah. Membayar iuran di RT ini bukan di sekolah ya. Salah ya. Tidak boleh memanjangkan rambut ini di sekolah. Betul ya? Pembelajaran jam wajib belajar ini di rumah. Salah ya. Berarti jawaban yang cocok adalah 1 dan 3. Oke. Kemudian di sini biasanya kalau PPKN itu pakai FCT, Bu. FCT itu apa, Pak? FCT itu kata kuncinya itu ini, menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya. Jadi siswa itu disuruh menemukan contoh-contohnya gitu ya. Contoh-contoh di masyarakat itu. Ini baik apa enggak gitu. Jadi dipilih, dianalisis, diputuskan, oh ini yang baik, ini perilaku yang enggak baik. Nah, jadi PPKN itu biasanya itu pakai itu FCT namanya ya. FCT ya. FCT itu menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilai. Nah. Oke, selanjutnya dalam rangka mengapresiasi budaya bangsa lain untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia, seorang guru dituntut memiliki kemampuan mengembangkan model pembelajaran yang mampu bersama didik memenuhi tuntutan tersebut. Contoh kegiatan pembelajaran yang paling relevan untuk mengemban misi tersebut adalah yang ya, mengidentifikasi nilai budaya asing yang mempengaruhi masyarakat. Jelas ini ya. Masyarakat. Nah, ini ada HAM berat lagi. Ini kan ada pembunuhan kan ini ya. Nah, berarti setuju karena mengandung unsur kejahatan kemanusiaan ya. Sudah ada pembunuhan di sini ya. Jadi kata kuncinya itu ya. Kalau itu kurang Rena. Disuruh nyari Yusek, Bu. Yusek yang mana di sini? Buat bikin nori, buat bikin apa? Sushi. Lagi. Semuain aja. Bisa dua. Yakin? Iya. Oh, ya udah nggak apa-apa. Iya Pak, maaf. Ya, Yusek Sinamot itu custom kan ya. Mengucapkan terima kasih itu Fokwest. Tata cara lamaran itu custom. Berarti yang termasuk Yusek yang mana? Makan bersendawa, larangan meludah di bicara saat manggilnya ya. Jadi yang cocok yang ini ya. Jadi harus bisa membedakan antara Yusek, Fokwest, custom ya, kemudian law ya, itu harus bisa membedakan. Yang termasuk custom, yang termasuk custom ya ini ya Rambu Solo ya. Pasti ya. Biasanya kalau custom kayak gitu ada daerahnya ya. Ya, custom itu biasanya kan ada ya, biasanya nama seperti ini ya. Walaupun enggak kita kenal kan jelas tahu ya, Rambu Solo. Wah, pasti ini yang custom ya. Menghormati orang yang lebih tua itu Fokwest, mendahulukan orang. Ini kan kebiasaan kan ya. Fokwest itu kebiasaan di masyarakat ya. Mores itu dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang membunuh. Nah, itu mores. Nah, kalau bersendawa tadi hubungannya dengan Yusek ya. Oke. Lanjut berikutnya, mengidentifikasi loh. Sering keluar ini ya kata-kata mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi berarti di sini kita pakai apa kira-kira? Medianya.
PowerPoint ya di sini ya. Kita pakai PowerPoint medianya. Biasanya sering kalau kita PPG yang sering itu ya pakai PowerPoint. Membiasakan mahasiswa untuk menjunjung tinggi keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Anda akan melatih peserta didik dengan apa? Kira-kira di sini. Ya, tetap menghormati bahasa daerah. Bahasa daerah kan karena Bahasa menjunjung ibu. tinggi keunggulan milik bangsa Indonesia. Ya. Anak di depan ada guru di depan ruang kelas ya. Tiba-tiba seorang anak melintas berlari. Nah, kira-kira sopan apa enggak di situ? Iya, Nah, jadi di sini norma berhubungan dengan kesopanan. kesopanan ya, kesopanan. Keterampilan. Nah, ini tadi sudah ada tadi di Iya, atas. menyajikan. Nah, Sudah. jadi yang betul ini tadi ya. Tadi kan jawabannya yang menceritakan kan ya. Nah, itu salah ya. Jadi yang benar adalah yang A. Oke, berbasis ICT tadi PowerPoint. PowerPoint. Oke. Baik, ada yang ditanyakan, Bu? Mudah semua kan ya? Iya, kalau Bapak. Iya. Kalau Bapak Kalau tahu kata dibimbing. kuncinya pasti mudah ya. Yang bikin sulit itu kan enggak tahu kata kuncinya, enggak tahu materinya ya. Iya. Nah, itu saja Bu yang bisa saya Iya. sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti tolong dicoba tiap hari itu minimal itu interaksi dengan LMS yang tadi itu 1 jam. Iya. Didownload semua, dibaca, kemudian latihannya yang ada di LMS itu dikerjakan. Nanti dilihat sendiri kemampuannya. Oh, saya masih di bawah KKM. Boleh diulang lagi, Pak? Boleh, silakan. Diulang lagi sampai 100 boleh ya. Jadi sampai 100% tadi nilainya ya. Itu saja dari saya. Ada yang ditanyain? Kalau enggak Tidak, ada, Pak. enggak ada ya, jelas ya. Oke, baik. Sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live Bu, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama.